Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Karena urusan di sini telah selesai, maka ini saatnya untuk kembali. Dalam hati Cao Fang, seluruh gurun bersatu. Gak ada ancaman lagi. Ini saatnya aku pergi ke alam lain. Sekarang kita pergi nih di dalam istana kerajaan. Orang-orang ternyata berkumpul. Selamat kepada Tuan karena telah menyatukan gurun. Semua jenderal, bangunlah. Hari ini aku ingin mengumumkan suatu hal. Aku akan meninggalkan gurun besok. Hah? Kenapa Tuan tiba-tiba ingin meninggalkan gurun? Tuan, tolong pikirkan lagi. Guru gak bisa hidup tanpa Tuan. Aku tahu bahwa semua orang gelisah, tapi aku juga melakukan ini untuk gurun. Apakah kalian tahu bahwa ada banyak alam yang sangat kuat di luar gurun? Situasi gurun saat ini seperti sedang diawasi oleh sekawanan serigala dan dalam bahaya. Tian Wei berkata, pria berbaju putih yang dibunuh oleh Tuan terakhir kali tampaknya datang dari Tian Yu. Zilong menambahkan, dia mengatakan bahwa Trading Void Realm adalah sekumpulan semut di tempat dia berasal. Itu benar, di alam lain, orang yang paling kuat di gurun gak lebih dari umpan meriam. Umpan meriam tuh kayak suatu istilah yang dianggap sebagai sebuah penghinaan bagi para pejuang. Aku sudah gak memiliki ruang untuk berkembang lagi di gurun, dan aku harus pergi ke alam lain untuk berlatih. Jika tidak, begitu orang-orang dari alam lain menyerang, kita nggak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Aku akan pergi dengan Cuke Liang untuk mencari tahu tentang alam lain. Dan kemudian, aku akan menjemput kalian ketika semuanya sudah stabil. Mulai sekarang, urusan pemerintahan gurun akan diserahkan kepada Kushun. Lalu Citan dan Nangkong Ling akan mengawasi negara. Bawahan mematuhi perintah. Sekarang kita ada nih, lihat nih, di ujung-ujung tuh ada penghalang gurun. Nah, di situ kita melihat nih, ada si Cuke sama si Cao Fang. Cao Fang berkata, inilah yang disebut dengan penghalang gurun. Cuke merespon, tanpa diduga, lapisan penghalang tipis ini dapat memisahkan sebuah domain. Cao Fang memerintah, Cuke Liang, kau cari tahu di mana letak penghalang yang paling lemah. Mematuhi perintah. Wu Hou Chi Men, buka. Tuan, tempat terlemah telah ditemukan, tepat di lingkaran merah itu. Bagus. Selanjutnya lihatlah aku, Gunslinger, hancurlah untukku. Dan Cao Fang berhasil membuat bolong nih. Ayo maju. Dan mereka pun langsung masuk nih, atau keluar lebih tepatnya ya, lewat bolongan itu. Sekarang kita pergi nih ke alam roh iblis di aula pemurnian jiwa. Kita melihat orang yang di tahta tuh, yang di kursi sofa gitu tuh. Dia berkata, setelah menunggu begitu lama, penghalang antara alam roh iblis dan gurun akhirnya mencapai waktu terlemahnya. Orang ini nih adalah Master Tao aula pemurnian jiwa. Kali ini kita harus pergi ke gurun untuk mengambil bendera 10 miliar iblis yang telah hilang selama ribuan tahun. Master Tao akan memimpin aula pemurnian jiwa untuk kemunculan kembali kemuliaan para leluhur. Guru, aku membuat harapan besar di depanmu saat itu untuk memimpin aula pemurnian jiwa menuju kemuliaan. Sekarang, kemuliaan sudah ada di depan mata. Lalu tiba-tiba mulai berguncang nih. Ini kan napas dari bendera 10 miliar jiwa iblis yang menutupi langit. Seseorang menghancurkan menghalang alam dan menerobos masuk. Bendera 10 miliar jiwa iblis itu ada pada orang itu. Apa itu benar?
Apa? Itu benar-benar dikirim ke tempat kita? Ini benar-benar nggak disangka setelah kita melakukan berbagai usaha. Dengan cara begini, kita nggak akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Tuhan memberkati kita. Allah pemurnian jiwa pasti akan makmur. Master tahu di mana orang ini mendarat. Aku akan segera pergi untuk menangkapnya. Hehe, orang ini mendarat di... bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi, Master? Brengsek, tempat orang ini mendarat ternyata adalah pegunungan roh iblis. Apa? Tempat dia mendarat sebenarnya di pegunungan roh iblis. Itu adalah tempat tabu di alam roh iblis. Dan orang biasa nggak berani pergi ke sana. Monster Beast di pegunungan roh iblis sangat membenci manusia. Sehingga begitu mereka masuk, mereka nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar lagi. Nggak masalah apakah orang ini mati atau enggak, artefak itu masih ada padanya. Sialan, bagaimana bisa anak ini bisa mendarat ke tempat menyeramkan seperti itu? Ada 4 Divine Beast di pegunungan roh iblis. Bahkan aku gak berani masuk ke sana. Master tahu orang ini pasti akan mati di pegunungan roh iblis. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan artefak kita? Mampu menghancurkan penghalang, menunjukkan bahwa anak ini gak mudah atau gak sederhana. Mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Bendera 10 miliar jiwa iblis yang menutupi langit adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk memperkuat aula pemurnian jiwa. Kita sekarang di ini nih, di pegunungan roh iblis di mana Cao Fang berada nih. Ada banyak sekali kayak roar auman dari binatang hewan buas. Kita melihat nih, Cao Fang teleport ke situ. Bar. Sial. Turbulensi spasial di saluran batas alam terlalu menakutkan. Hampir semua tulangku terkoyak. Untungnya aku menempatkan Cuke Liang dan Xiao Kuei-er. Xiao Kuei-er, sorry. Ini ada ini baru sekarang nih, ada ini ya nih. Ada kayak titiknya di atas, apa sih? Apostrof. Ada apostrofnya. Nah, ini Xiao Kuei-er. Oke. Xiao Kuei-er ke dalam pagoda Tongtian. Jika tidak, nggak satupun dari mereka yang mungkin bisa menahannya. Sesampainya di sana, miau, kita melihat nih ada dua anakan hewan lah. Serigala kecil ini sangat menarik. Sepertinya nilai mereka nggak rendah. Aku nggak menyangka mendapatkan panen ini dengan cepat. Kalian berdua ikutlah denganku. Tapi saat diambil, muncul nih mamanya dan langsung menghadang Cao Fang. Trading Void Realm bintang 3. Untung aja cuma ada satu. Kalau itu rombongan agak merepotkan kalau aku ingin lari. Tapi tiba-tiba muncul nih banyak banget. Ini nggak mungkin. Sekelompok serigala putih ada di ranah Trading Void Realm. Dan tampaknya ada yang berada di Void Martial Realm. Maafkan, aku akan pergi sekarang. Dan akhirnya anak-anakannya dilepas. Tapi Cao Fang tetap dikejar. Sial, aku telah mengembalikan anak kalian. Kenapa kalian masih mengejarku? Keluarlah, kompas bintang. Masih ngejar nih. Tapi untungnya akhirnya bisa lolos si Cao Fang. Monster-monster ini jelas bukan binatang buas biasa, tetapi semuanya berada di Trading Void Realm. Dan bahkan ada banyak Void Martial Realm. Sial, tempat apa ini sebenarnya? Lalu sistem muncul nih. Lokasi host sudah terdeteksi. Host berada di pegunungan roh iblis di ujung utara alam roh iblis. Pegunungan roh iblis. Tampaknya tempat ini adalah sarang para monster. Meskipun monster ini sangat kuat, tapi di sisi lain ini adalah tempat yang bagus untuk naik level. Mohon ingat, pegunungan roh iblis dibagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing diperintah oleh 4 Divine Beast. Binatang buas di sini sangat membenci manusia. Jika host membunuh monster tanpa pandang bulu di pegunungan roh iblis ini, host mungkin akan mati dengan menyedihkan. Cao Fang membalas, "Apa-apaan itu? Ada di ranah apa mereka sebenarnya? Katakan padaku, bagaimana caranya keluar dari tempat menyeramkan ini?" Pegunungan roh iblis ini berada di alam reruntuhan. Dan begitu orang biasa masuk, mereka nggak bisa keluar kecuali Earth Vulnerable Realm yang membuka jalan itu. Apa? Nggak bisa keluar? Hanya masalah di saluran ruang aja sudah memberiku kesulitan besar. Tempat ini pasti akan membunuhku. Lalu tiba-tiba, aduh, gak segitu. Lalu tiba-tiba ada yang jatuh nih dari atas. Apa? Kenapa bisa ada perempuan di sini? Apa yang sedang terjadi? Jebum. Aku menangkapmu. Dari mana roti ini berasal? Sangat besar, sangat lembut, baunya juga enak. Hei, bajingan mesum. Gitu. Hei, itu penyihir itu ada di depan. Jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Ini buruk. Bagaimana bisa bajingan-bajingan itu mengejarku begitu cepat? Aku gak menyentuhnya dengan sengaja. Kenapa kau menendangku begitu keras? Kita melihat nih, nggak cuma perempuan itu, si Cao Fang juga dikelilingi nih karena sebelah-sebelahan nih. Apa yang sedang terjadi di sini? Manusia kecil, cepat serahkan wanita ini. Tunggu, kau salah paham. Aku sama sekali nggak mengenal wanita yang ada di belakangku. Lalu si wanita berkata nih, "Tuan muda,
kau memanggilku tadi malam. Waduh, kenapa sekarang kau berpura-pura gak mengenal budak ini? Kau gak punya hati. Dalam hati si wanita, ini kesempatan bagus. Orang-orang itu menganggap bahwa anak ini adalah kaki tanganku, dan kebetulan aku bisa menggunakan dia sebagai tameng. Chow Fang membalas, lepaskan. Sayang apaan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku gak mengerti. Tua muda, kalau kau menyerahkan budak ini, gak akan ada yang menghangatkan tempat tidurmu di malam hari. Dalam hati si perempuan, anak ini gak mudah untuk ditipu. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan trik rayuan. Nah, ini hati-hatinya terbang nih ke si Chow Fang. Menghangatkan tempat tidur. Hehehe. Menghangatkan tempat tidur. Enggak, jangan khawatir, aku tidak akan menyerahkanmu. Lihatlah, bocah yang gak tahu malu ini. Saudara-saudaraku, ayo kita tangkap dia dan potong dia menjadi beberapa bagian. Baik pemimpin. Tua muda, aku takut. Chow Fang merespon, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Pergi sana. Didorong. Beraninya kau merayuku dengan trik rayuan. Si perempuan itu dilempar ke para prajurit itu. Ini apa yang sedang terjadi? Loh, apa yang sebenarnya telah terjadi kemarin? Bagaimana bisa anak ini mendorong penyihir itu ke sini? Bajingan, kenapa kau gak punya sopan santun sama sekali? Sikap yang menyebalkan. Ini salahmu, dan itu gak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal semuanya. Bocah, aku gak mengizinkanmu untuk pergi. Semua manusia yang telah masuk ke pegunungan roh iblis gak pernah hidup, dan kamu gak terkecuali. Cepatlah menyerah. Aku akan membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Aku gak ingin menimbulkan masalah. Kau lebih baik membiarkan aku pergi sekarang. Aku bisa berpura-pura gak ada yang terjadi. Jika tidak apa? Apa kau pikir kau bisa membunuhku, ha? Beraninya seorang manusia biasa di ranah Wushen berbicara seperti itu di pegunungan roh iblis. Siapa yang memberinya nyali sebesar itu? Monster manapun di pegunungan roh iblis pasti bisa menangkapnya dengan mudah. Hanya seorang manusia kecil di ranah Wushen. Aku takut dia diinjak-injak sampai mati hanya dengan satu kaki oleh pemimpin kita. Dalam hati perempuan ini gak baik. Awalnya aku berencana untuk membiarkan anak ini berdiri untukku untuk sementara waktu. Tetapi melihat situasinya, kami takut kami gak akan bisa pergi dari sini. Apakah hanya dengan memakai trik itu satu-satunya agar caraku untuk lolos? Ayo maju saudara-saudaraku, hancurkan anak ini. Bunuh dia. Pergilah ke neraka, dasar bodoh. Aku gak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Tetapi kalau kalian ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ten Vein Excalibur. Kita melihat nih, Chow Fang menyerang mereka. Aduh, sangat kuat. Ampuni aku. Sialan, bagian belakang tubuhku hilang. Ini gak mungkin. Orang ini sangat kuat. Dia membunuh begitu banyak tentara yang mengejarku dalam satu gerakan. Ini bagaimana mungkin? Kau itu hanya seorang Wushen. Bagaimana bisa anak buahku dihancurkan olehmu dalam satu gerakan? Jangan banyak omong kosong. Aku akan membuatmu menemui ajalmu. Kau gak bisa membunuhku. Pemimpinku adalah Raja Harimau dari 100 kesengsaraan. Dia sudah dalam perjalanan. Kalau kau berani membunuhku, Raja Harimau akan membuatmu mati tanpa penguburan. Berani mengancamku. Aku bahkan gak tahu siapa itu Raja Harimau. Aku akan membunuhmu. Tidak! Raja Harimau tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Chow Fang langsung memenggal kepalanya, dan dia pun langsung mati. Lalu si perempuan menghampiri Chow Fang nih. Raja Harimau Tao Chow adalah salah satu dari 10 pahlawan teratas. Dia jauh lebih kuat daripada pengikut kelompok harimau dan klan Chow ini. Ayo kita pergi dari tempat ini. Chow Fang merespon, emang benar, kita harus pergi dari tempat ini secepatnya. Namun, mari kita pergi dengan cara kita sendiri. Kau jangan ikuti aku. Hei, kita berada di situasi yang sama. Apa kau gak bisa membawa aku juga? Jika bukan karenamu, bagaimana bisa aku dikepung oleh para bajingan ini? Bagaimana caramu menjelaskan masalah ini? Lalu tiba-tiba muncul nih Horn Tiger King. Penyihir kecil, akhirnya aku menemukanmu. Tidak, itu adalah Horn Tiger King. Bagaimana bisa dia tiba-tiba begitu cepat? Dalam hati Chow Fang, nafas yang begitu kuat. Dia emang memiliki kekuatan yang setara dengan 100 kesengsaraan. Aku gak menyangka ada manusia di sini. Sudah lama aku gak memakan manusia, jadi aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dia mulai menyerang nih. Sudah selesai. Anak ini pasti akan mati. Dalam hati si perempuan, dia hanya di alam Wushen dan sama sekali gak mungkin untuk bisa memblokir serangan Horn Tiger King. Chow Fang membalas, ingin membunuhku? Itu gak semudah yang kau pikirkan. Ice Age, maju! Apa? Dan Chow Fang berhasil membuatnya beku nih pakai Ice Age. Bagaimana mungkin? Orang ini memiliki teknik yang menantang surga.
hanya mengendalikan kultivasi Wushen, dia bisa memenjarakan Horned Tiger King yang memiliki kekuatan setara 100 kesengsaraan. Nah, tapi ini dia belum mati nih si Horned Tiger King-nya ini. Ice Age nggak akan bisa menjebak Horned Tiger King dalam waktu yang lama. Dia akan keluar dari es itu sebentar lagi. Aku harus cepat pergi dari sini. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Aku tahu pegunungan roh iblis dengan sangat baik. Aku bisa membantumu memimpin jalan. Dalam hati Cao Fang, aku emang sangat membutuhkan orang yang memandu. Dan jika dia ditinggalkan di sini, dia nggak punya pilihan lain selain mati. Sudahlah, aku bawa aja dia. Yaudah, cepat naik. Dan akhirnya si Horned Tiger lepas nih. Semut sialan, beraninya kau menjebakku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Kompas bintang, maju. Kau nggak akan bisa melarikan diri. Kita melihat nih, Cao Fang kabur tapi dikejar oleh si Horned Tiger. Brengsek, kecepatan Horned Tiger King ini terlalu cepat. Aku nggak bisa mengalahkan dia sama sekali. Aku khawatir kita nggak akan bisa lolos darinya. Dalam hati Cao Fang, tampaknya sekarang aku hanya bisa menggunakan Yama Talisman untuk bisa memberikan pukulan kepadanya. Lalu si perempuan memunculkan sesuatu nih. Kita nggak bisa begini terus. Aku hanya bisa gunakan trik itu agar bisa kabur darinya. Ini kan Mountain Water Mist. Aktifkan. Lalu si Horned Tiger King berhasil nih sampai. Pergilah ke neraka. Dia menyerang. Tapi tiba-tiba, menghilang. Teknik teleportasi ini sedikit merepotkan, tapi itu nggak masalah. Nafasmu masih bisa dirasakan olehku. Sekarang kita pergi nih di wilayah Vermilion. Cao Fang berkata, aku nggak menyangka kau bisa menggunakan teknik teleportasi. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Si perempuan merespon, ini hanyalah teknik teleportasi. Ini adalah cara terakhir untuk menyelamatkan nyawaku. Cao Fang bertanya, apa yang terjadi denganmu? Mungkinkah Keboroji terluka oleh Chi pedang Horned Tiger King? Si perempuan menjawab, ini hanya efek samping dari teknik ini dan itu melukai aliran Chi-ku. Aku hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Untungnya kita sekarang berada di wilayah Clan Vermilion. Clan Tiger Chow dan Clan Vermilion sedang bermusuhan dan Horned Tiger King gak berani mengejar kita kemari. Kita bisa beristirahat sebentar. Cao Fang merespon, jadi begitu. Ini emang wilayah Clan Vermilion. Setiap benda di sini memancarkan energi api yang kuat. Lalu si burung nih muncul, si anak ayam. Cip 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 cip. Kenapa burung kecil ini keluar sendiri? Lalu dia mulai menyerap kayak kekuatannya nih. Lalu sekarang kita pergi di aula Clan Vermilion. Orang ini nih adalah Hong Chue. Selama ribuan tahun di dalam Clan Vermilionku gak pernah ada satupun keturunan bangsawan. Jika ini terus berlanjut, Clan Vermilionku cepat atau lambat akan dianeksasi oleh 3 klan lainnya. Lalu tiba-tiba dia merasakan nih kekuatannya. Apakah ini suara burung Vermilion? Kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Mungkinkah Vermilion yang asli lahir di klanku? Aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Nah, kita melihat nih. Orang ini nih adalah Raja Harimau Chow. Brengsek. Clan Vermilion benar-benar melahirkan raja yang sebenarnya. Enggak, aku harus memeriksanya. Mungkin ada suatu cara untuk menghentikan ancaman sejak awal. Nah, kita melihat nih. Ini nih Raja Kera Hitam. Tambah diduga ada raja sejati di Clan Vermilion. Dan Raja Harimau Chow seharusnya nggak bisa duduk diam. Aku juga ingin ikut bersenang-senang. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan untuk bertarung. Sedangkan ini nih Raja Naga nih. Garis yang ada di samping Vermilion kecil itu memiliki aroma tempat itu. Tampaknya dewa ini harus pergi ke sana. Si perempuan berkata, mungkinkah si kecil ini adalah Vermilion yang legendaris? Cao Fang menjawab, lebih tepatnya seperti pengganti palsu. Hahaha, akhirnya aku menemukan kalian. Aku gak menyangka kau memiliki Vermilion di tubuhmu. Hari ini aku akan memberikan kontribusi besar. Apa? Raja Pedang Harimau Tacho berani datang ke wilayah Clan Vermilion. Cao Fang membalas, aku akan menahannya. Cepat, gunakan teknik teleportasi. Baik, si Horned Tiger King membalas, aku mungkin membiarkan kalian pergi terakhir kali, tapi tidak untuk kali ini. Ruang dan waktu, segel. Ini buruk. Aku nggak bisa merasakan koordinat ruang di sekitarku. Sialan. Dalam hati Cao Fang, sepertinya aku harus menggunakan Yama Talisman. Aku akan membunuhmu. Kita melihat nih, dia menyerang ke arah Cao Fang sama si ayam. Tapi tiba-tiba lancang. Ini kan ada serangan yang sangat besar nih menyerang si Horned Tiger King. Dari mana datangnya bola api itu? Ternyata itu adalah si Hong Chue. Beraninya harimau kecil dari 100 kesengsaraan menyerang anak suci Clan Vermilion. Aku pikir kau itu adalah binatang yang gak berakal yang datang ke sini untuk mencari mati. Apa? Raja Vermilion, Raja Hong Chue, berani yang kau bertindak arogan begitu di wilayah klan kami. Orang tua ini akan mengirimmu menemui ajal. Tidak, selamatkan hidupku. Berhenti. Tapi tiba-tiba ada yang menahan serangannya nih. Ternyata
Itu si ini nih, si Raja Harimau Chow, Merpati Tua Hong. Tahu Chow adalah bawahan raja ini. Kau ingin membunuhnya? Apa kau sudah bertanya padaku, ha? Raja Harimau. Raja Harimau ada di sini. Aku terselamatkan. Si perempuan berkata, nggak baik. Raja Harimau Chow ada di sini. Dia yang memberikan perintah untuk menangkapku. Jangan khawatir. Sepertinya Raja Vermilion ini ada di pihak kita. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Dalam hati Chow Fang, aku memiliki aman talisman dan time steal card. Tapi aku masih bisa kabur jika aku nggak bisa mengalahkannya. Harimau Chow, apa kau ingin melindungi bawahanmu, ha? Pak Tua Hong, meskipun ada yang salah dengan perilaku bawahanku, bukankah Vermilion kecil dari klanmu itu nggak terluka? Kau begitu kejam terhadap bawahanku. Di mana wajah raja ini? Berhenti bicara omong kosong. Berani mencoba membunuh Vermilion suci kami. Wajahmu itu nggak berguna lagi hari ini. Klan Vermilionku telah ada selama ribuan tahun, dan aku nggak pernah takut pada siapapun, Pak Tua. Karena kau nggak memberikan wajah kepada raja ini, maka mari kita lihat kekuatanmu yang sebenarnya. Tiger Roaring. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhinya. Sparrow Fury Fire Lotus. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.